Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman tim peneliti untuk kegiatan pada uji coba Electronic Integrated Antenatal Care ini yang kita lakukan pada Sabtu 22 Agustus 2020. Kita akan mencoba menguji apakah IANC ini berjalan fungsinya secara benar sesuai yang dikondisikan, sesuai yang diharapkan. Jadi ini tampilan utama untuk aplikasi IANC ya. Jadi memang produk ini IANC ini sudah terdaftar merek di Kemenkumham. Sudah tersedia melalui atau sudah dapat diakses melalui ianc.net, di mana tampilan loginnya adalah seperti ini. Nah, nanti kita bisa memasukkan username sesuai yang kita punya masing-masing. Kemudian kita bisa sign in di sini. Nah, jika sudah username dan password sudah sesuai, sudah benar, maka akan tampil halaman muka seperti yang tampil seperti ini. Di mana dimulai dengan Master Patient Index. Master Patient Index di sini tujuannya untuk mengentry data ibu hamil. Dalam hal ini identitas sosialnya, identitas dalam hal ini. Nah, selanjutnya bisa disimpan. Nah, oke. Nah, setelah disimpan di sini, otomatis bidan sudah memiliki data identitas ibu hamil. Nah, selanjutnya bisa kita lakukan entry data e-admission-nya. Nah, e-admission di sini bisa kita konfirmasi dulu pembayaran ibunya. Pembayaran ibu apakah dia bayar tunai ataukah BPJS. Nah, kemudian nama nakesnya dalam hal ini bidannya. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah disimpan. Nah, kemudian kita masuk ke ke anamnesa. Nah, jadi di sini dimulai dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita klik. Nah, kita tambah data. Nah, di sini anamnesa dan pemeriksaan fisik bisa kita isi. Kalau histori ibunya atau data identitas langsung otomatis terambil dari data pada saat kita entry di awal. Nah, kita lihat di sini gravida itu hamil keberapa? Hamil pertama misalnya. Nah, kemudian data tadi disimpan. Simpan anamnesa. Nah, di pemeriksaan fisik di sini berat badan ibu sebelum hamil itu berapa? Misalnya 47 kilo. Oke, nah kemudian disimpan. Nah, disimpan. Selanjutnya kita masuk ke form laboratorium. Simpan hasil labnya. Oke, nah kemudian kita masuk ke form screening risiko. Nah, di sini secara otomatis aplikasi IANC akan menampilkan risiko atau screening risiko kehamilan ibu hamil tersebut. Nah, dengan data yang dimasukkan tadi pada proses anamnesa dan pemeriksaan fisik, maka otomatis menarik semua data yang sudah dimasukkan. Nah, ternyata beberapa data yang sudah dimasukkan itu ternyata memang si ibu tidak berisiko. Ya, dalam hal ini misalnya skornya adalah total skornya 2, kategorinya KRR, berarti kehamilan risiko rendah. Berarti si ibu ini dimungkinkan lahir secara normal. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya masuk KIE. KIE ini kita tambah data. Nah, KIE komunikasi, informasi, edukasi. Jadi dalam hal ini bidan wajib melakukan konseling sehingga atau temu bicara dengan ibu hamilnya, gitu ya. Nah, di sini dimulai dengan rencana persalinan, masalah gizi, masalah IMS, ya HIV/AIDS, KTP, kekerasan terhadap perempuan diinformasikan. Oke, simpan. Nah, selanjutnya masuk ke form berikutnya adalah imunisasi TT. Jadi ada konseling tentang imunisasi kelas bumil dan brain booster. Nah, kemudian simpan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke form KIE berikutnya adalah tanda persalinan.
dalam tahap konseling ini. Oke, kemudian kita simpan datanya. Nah, berarti dengan demikian kita sudah melakukan entry data keseluruhan data di KIE. Selanjutnya treatment. Treatment di sini adalah penata laksanaan bagi bidan. Bagaimana bidan melayani ini. Kemudian kita simpan. Oke, simpan data. Nah, dengan demikian maka selanjutnya si bidan bisa membuat diagnosis, simpan data. Kemudian dari data diagnosis tadi, kita masuk ke form ICD-10. Kita simpan di sini. Berarti kita sudah menyimpan data ICD-nya. Nah, setelah itu kita masukkan disposisi pasien. Nah, simpan data. Itu untuk entry data. Selanjutnya, bisa kita munculkan kohort ibu. Nah, kohort ibu yang tadi sudah kita simpan data, kalau seandainya nanti ibu hamil itu melakukan kunjungan di berbagai tempat atau misalnya nanti 3 kali atau 4 kali, maka otomatis akan menambah di dalam kolom-kolom ini. Selanjutnya kita bisa memunculkan adalah grafik pertumbuhannya. Grafik pertumbuhan bisa dimonitor ya. Nah, kita lihat di sini ternyata ibu hamil yang tadi kita periksa di sini hamil pertama kali pada trimester ketiga. Nah, ini ya, jadi bisa dimonitor di sini. Nah, karena hijau, nah tadi kita tahu ya, berarti IMT-nya adalah normal. Nah, kalau normal berarti pertambahan berat badannya kisaran 12,5 sampai 17,5 ya. Nah, di sini kita lihat kenaikan berat badannya masih di 9 kilo. Nah, kalau 9 kilo otomatis kan perlu intervensi bagaimana supaya ibu hamil ini bisa masuk ke kenaikan berat badan yang sesuai dengan rekomendasi. Bisa kita lihat ada laporan bulanan KIA, K1 bidan, taksiran partus, persalinan, rujukan bidan, dan seterusnya. Ini nanti bisa otomatis ditampilkan. Oke, saya akhiri. Oke. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.